Halo rekan-rekan kreatur, selamat datang bersama saya, Angga. Siapa? Topang. Kreatur Talk episode kali ini. Ini ngobrol apa nih kita nih hari ini? Ya, hari ini memang kebetulan dengan hari ini ya, peringatan Indonesia memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Ya. Pancasila ya. 1 Juni. Ya, 1 Juni. Panca itu 5, sila itu dasar, jadi 5 dasar yang dipakai negara kita kan, Negara kan kita sekarang kan? dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara dan macam-macam sih. Ya. Pancasila ya, kalau yang tak pahami, Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa, Ya, yang kedua. kemanusiaan yang adil dan beradil. Ya. Salah dong? Salah ya. Iya benar. Oke, yang pertama adalah Ketuhanan yang ketuhanan Maha Esa. yang Ya. Maha Esa. Lanjut kedua. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin Pimpin oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, selamat Anda mendapat Tuh sepedanya diambil. Paling dalam tingginya puncaknya. sejarahnya Pancasila ini kan ditemukan oleh hasil dari ini ya, merenung. Bung Karno itu merenung, kemudian mendapatkan ide untuk menemukan Pancasila jadi sebagai dasar dari pembentukan Pancasila. Biasanya kalau kamu berenung mikirkan apa? Merenung paling ya KPR lah makanya direnungi. Iya ya, orang-orang zaman dulu itu punya banyak waktu untuk merenung. Merenung aja memikirkan negara ya. Jadi Pak Karno dulu merenung bisa menghasilkan sebuah dasar negara. Waktu itu perenungan itu dilakukan di ND ketika Pak Karno diasingkan di sana. Di bawah pohon, Taman Indo di ND. Nah, Sama sekarang di bawah pohon buat pacaran, Bang. Ada motor kadang-kadang nggak ada orangnya. Iya. Pohon. Renung orangnya. Dek, gimana nih rumah tangga, Dek? Mas, pikir carry ya. Berarti faktor dari Pancasila ini sebenarnya kalau kita tarik lagi ke lebih luas, mungkin bisa saja ya, mungkin kita nggak tahu juga ya, bisa saja memang bukan hanya faktor pemikiran dari Bung Karno saja, juga pengaruh dari masyarakat ND, pengaruh dari alamnya ND ini ya, yang memberikan aura-aura positif ke Bung Karno. Betul, sehingga dia betul. bisa memikirkan tadi. Lahirnya Pancasila di situ kan faktornya luar biasa Dari faktor pembentuknya memang. Dari orang yang mikirnya, momennya Masyarakat ketika sekitar, itu, sosial dan betul. budayanya mungkin ya yang mempengaruhi juga terbentuknya Pancasila tadi. Jadi di Taman Rendo di ND ini menjadi sebuah tempat yang bersejarah. Taman Rindu bukan Taman Rindu. Taman Rindu itu yang tadi Bebertika tadi. Anda itu tangga. Tangga itu tonggo. Tonggo dan ondo. Ondo enak tonggo. Enak tonggo dan ondo. Kamu naik tonggo apa naik ondo? Ada cerita tangganya Topeng. Ya jangan. Ya bapak-bapak emang suka naik tonggo sih. Ini kembali lagi ke Mas Soekarno tadi. Mas Soekarno kayaknya juga nggak pernah bahas tonggo dan ondo ini. Balik lagi ke ND tadi ya, sebuah tempat ya. Munculnya ide dari Pancasila dari Pak Karno. Nah, kira-kira sebuah tempat itu bisa nggak kita duplikasi? Maksudnya auranya bisa kita tangkep nggak kira-kira? Aku kalau ke ND ini pasti desainku lebih Ya, bisa jadi. Mahal juga, Pak. Lokasi ini dibuat taman renungan itu, Ya, taman renungan Bung Karno. Mungkin salah satu buat mengenang, dan juga yang tadi orang yang datang ke sana nanti bisa terpengaruh juga. Ya, benar. Pikirannya juga bisa mungkin menghasilkan sesuatu. Jadi makanya dibikin sebuah taman di situ ya. Kita juga sempat diminta untuk redesign. Yang sekedar info memang desain yang lama didesain oleh Andra Matin. Ada beberapa fasilitas yang mau ditambahkan oleh pemerintah ND, pemerintah daerah ND. Kita ke ND untuk mendesain itu. Ya, harapannya ya bisa memperkaya khasanah arsitektur di kota ND. Jadi ND yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luar, baik masyarakat domestik kota ND ya. Selain berwisata secara keluarga atau refreshing lah, juga berwisata secara meresap inspirasi dari Soekarno tadi dari kota. Mau wisata. Kemarin kan ke ND toh, yang ke ND kan? Ke ND saya. Kan di sana wisata apa sih kira-kira potensial yang ND? Banyak sekali potensi-potensi wisata, terutama wisata alam ya dari ND. Misalkan pantainya, gunungnya, kemudian kemarin ada batu cincin misalkan. Kalau kamu kan bukan batu cincin, apa? Bodak licin. Jadi batu yang lubang lah.
batu ya ini, bukan yang lain ya, dilupain. Iki mesti senengane golek lubang. Iya, bukan lubang ini loh, lubang pemikiran nih. Oh iya. Apa mana lubang pemikiran itu? Setelah ada pengaruh dari Bung Karno kan, akhirnya muncul beberapa situs-situs sejarah. Salah satunya rumah pengasingan dari Bung Karno. Oh iya betul. Rumah pengasingan. Nah, jadi ini salah satu taman. Ini namanya Taman Rindo, cuman yang sekarang dikembangkan sebagai taman untuk renungannya itu bukan yang di sini, Pak. Justru yang di belakangnya. Namanya ada Taman Renungan Bung Karno di sini. Ini salah satu yang didesain oleh Andra Matin. Oh iya, kelihatan sih. Nah, ini modelnya dia settingnya memang kan dibuat dia merenung di bawah pohon. Jadi ada di belakangnya ada pohon. Itu konsepnya. Ini juga foto-foto saat di depan rumah pengasingan. Oh, rumah pengasingan. Oh iya, benar juga. Ya. Oh iya kan ada tempat tinggalnya toh. Iya. Di rumah pengasingannya. Nah, ini rumahnya ya seperti ini sih. Cuma dengan rumah seperti ini dia diasingkan bisa berpikir sangat besar sekali. Mempengaruhi seluruh Indonesia loh maksud pemikirannya. Oh, ini gambaran ya. Ini gambarannya ketika Bung Karno mungkin di replika Bung Karno saat merenung di taman di bawah pohon. Dia menghadap laut ini, Bos. Nah, ini dia situs dari rumah pengasingannya Bung Karno. Yang saat ini ada di ND, memang sekarang dijadikan wisata juga. Itu tadi rumah renungan Bung Karno yang situs banyak sekali. Akhirnya sekarang muncul nama besar Bung Karno juga bisa menjadi sebuah branding dari sebuah kota. Makanya sekarang kan dari ND juga disebut sebagai ND Kota Pancasila. Oh iya. Oke. ND itu sekarang Kota Pancasila. Kota Pancasila. Karena ya tadi itu pengaruh dari Bung Karno, nama besar Bung Karno itu tadi. Kamu kalau diasingkan ke sana balik bukan bawa pemikiran, bawa anak ya. Tadi balik lagi ke wisata tadi. Pariwisata ya memang sangat berpotensi sih. Ada sejarah, ada alam. Terus kotanya sendiri mungkin ya. Kotanya sendiri, sosialnya, kemudian budayanya. Belum kita bicara budaya, tenunnya, kemudian wisata desa wisatanya. Ada desa wisata juga di ND juga. Kemudian ada wisata alam yang sekarang udah terkenal yang Kelimutu. Itu dikenal oleh mancanegara yang air danau. Yang warnanya berbeda-beda itu bukan ya? Ganti-ganti. Itu ya juga. Nah, kalau itu udah mungkin banyak teman-teman yang juga nggak tahu ya kalau kota ND itu tempat lahirnya Pancasila. Itu mungkin banyak yang tahu ya. Terus banyak yang tahu bahwa mungkin yang sekarang udah yang terkenal kan tempat ini wafatnya Pak Karno ya, tempat dimakamkan maksudnya. Iya. Tempat dimakamkan Pak Karno. Cuman memang sekarang ini Bang, pemerintah ND ini sudah mulai ini Bang sangat antusias, lebih kenceng lagi di bidang pariwisata. Dan kebetulan memang kita diberi kesempatan ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemenahan pariwisata, terutama di bidang infrastruktur ya dan arsitektur, desain. Ya, salah satunya ya memang yang Simpang 5 ini salah satu desain kita yang sudah terbangun dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sih. Ini taman tadi, tapi ini bukan untuk merenung ya. Ini jalan. Ini Simpang 5 ND. Ya. Ini dekat bandara kan nggak salah ya? Pintu keluar langsung, padahal ini jalan, ini bandara. Di bandara dia ke bawah sini. Ya memang ini salah satu teras pintu masuk. Penerima itu ya, penerima tamunya kalau naik pesawat tuh pasti ketemu ini dulu. Ini sih memang terinspirasi dari ini juga ada monumen Pancasila. Oh tetap kota ND Kota Pancasila. Ada monumen Pancasila. Oke. Ya. Oke. Nah ini mungkin ya ini sekarang bisa dimanfaatkan sih. Mungkin ada ini nggak Mas yang sudah jadinya? Ya, oke. Kalian bisa di search sendiri ya teman-teman, di YouTube juga banyak yang sudah mengupload mengenai perkembangan Simpang 5 lah. Memang di sini kita desain sedemikian rupa. Ini kan salah satu monumen, cuman monumen yang dibangun bukan seperti ini, tapi existing sesuai dengan Jadi kita ini sebenarnya mencoba meredesain. Cuman mungkin yang diterapkan tetap dengan bangunan existing untuk monumennya. Mungkin karena sejarah ya gitu. Oke. Jadi di sini kita desain sebagai relief untuk menjelaskan mengenai penuh Pancasila lah. Jadi kita letakkan tempat duduk juga biar masyarakat juga bisa merenung sambil melihat monumen. Saya gitu sih. Ya. Dia merenung Pancasila bukan ya? Wah, nggak tahu. Tinggi banget ya. Ya kita positive thinking lah. Oke, ini merenung Pancasila ini. Mau bikin negara dia. Bikin negara. Terus
wisata, ada Taman Rendo tadi kan kita juga desain, kita juga kan, kita ada bantu desain di situ juga. Sudah proses sih. Ada juga ini pantai, kita juga diberi kesempatan oleh pemerintah ND untuk meredesain pantai. Pantainya sangat indah sekali, cuman memang sebelumnya Mas. Nah ini kan memang ini festival, waktu diadakan festival sepertinya. Pantainya memang tipikalnya pasir hitam ya? Pasir hitam, dan itu enggak terlalu banyak sih, cuman berapa meter gitu. Iya, pantai memang dari dulu sesuatu yang sangat menarik istimewa untuk dijadikan tempat wisata. Pariwisata, benar. Seperti yang kita tahu di area-area sekitar situ, misalkan Lombok, Bali, kemudian beberapa pulau-pulau di sekitar, memang yang pantai yang diangkat. Iya. Memang indah sekali sih pantai ini. Tahu neng pantai? Tahu ya. Ngapain di pantai? Kepang. Yang ngepang, kita yang ngepang. Cari uang gitu diri. Biasanya nyari sumur sih di pantai. Ya apa kok? Cari sumur maksudnya gimana? Sumur, pasti ada yang tahu sumur. Sumur yang besar apa ya? Loh, secukupnya aja. Oh iya. Yang kering apa yang basah nih? Sumur ada yang kering. Kosong gitu. Iya. Enak yang basah. Yang kering ya. Lanjut. Nah, ini juga pantai. Di sini ya mungkin pemerintah kota ini mencoba menghadirkan fasilitas yang sifatnya modern juga ya, bisa dibilang modern sebagai fasilitas pelengkap pariwisata. Mengkini. Selain wisata alamnya juga menarik juga. Iya, betul. Salah satunya kita bisa mendapatkan pengalaman lain berbeda dengan menaiki apa ini namanya? Dermolen. Bahasa Indonesia dermolen. Yang lala. Jangan terus. Kita kan dari Surabaya, coba ceritakanlah gimana perjalanan. Gimana caranya dari Surabaya ke ND lah. Nah, perjalanan dari Surabaya ke ND itu ya naik pesawat. Hello. Masuk ngelangi. Pesawat. Ya ini mungkin yang sisi lokalnya Bang. Ini kita ada Museum Tenun. Oke. Jadi memang tenunnya ND ini juga sebenarnya bagus sekali Bang. Nggak cuma tenunnya Lombok aja, tenunnya ini ya. ND juga punya tenun. Di sini kita bisa memperkenalkan ya. Jadi dia bisa melihat proses tenun, melihat mengenai koleksi-koleksi tenun, originalitasnya dari ND, seperti itu sih. Ini Taman Renungan Bung Karno. Jadi di sini di Taman Renungan ini kan sebelumnya cuma hanya sebagai taman kosong dan ada tadi ya patung Bung Karno untuk merenung tadi ya. Di sini kita mau menambahkan fasilitas sehingga nanti bisa sebagai wisata edukasi Bang. Patung-patung tokoh-tokoh ND. Karena memang ya kita juga harus mengenalkan dong tokoh-tokoh ND ini siapa aja, nggak hanya Bung Karno aja. Nah di sini juga ada selasar. Kita namanya selasar Bung Karno. Apa ini? Jadi dalam kita semacam selasar ini kayak ruang waktu Bang. Ruang waktu. Kayak jeneng ruang waktu. Jadi apa namanya kayak kita mempelajari mengenai Bung Karno masa lalu. Jadi saat dia direnungkan baru datang, saat proses dia merenungkan siapa aja ketemunya di sana. Kemudian dia gini relief, banyak ada relief menceritakan sejarah dengan visual. Jadi dari ujung sampai ujung itu ada perjalanan Bung Karno di ND terutama ya. Kemudian ada di sini ada perpustakaan, kemudian ada sinema. Ini bisa kita putar video dokumenter. Dokumenternya ini Bung Karno mengenai renungan di sana. Nah, ini juga ada waterboom. Yang sekarang memang belum ada sih. Memang ya sudah sewajarnya ya, selayaknya masyarakat ND terutama di luar pulau ini bisa menikmati apa yang dinikmati orang-orang yang di Jawa sih Bang. Ini masih konsep ya, kita berupa usulan sih, masih proses desain lah. Masih bisa berkembang saat desain. Mungkin teman-teman ada yang punya usulan ya. Benar. Usulan kira-kira untuk ND ya. Apa yang bisa dikembangkan? Apa yang bisa dikembangkan sih kalau kita ingin meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya. Ya kira-kira itu ya beberapa proyek kita di ND ya. Ya ini jadi bertepatan dengan hari Pancasila. Kelahiran Pancasila tadi, di mana lahirnya di ND. Cuman tempat lahirnya Bung Karno nih. Gimana? Teman-teman apa sudah pada tahu mengenai itu? Kamu tahu nggak lahirnya Bung Karno Bang? Dulu nggak tahu, ya sekitar seminggu yang lalu nggak tahu. Iya. Emang menariknya nih kelahirannya Bung Karno memang banyak orang yang belum tahu di mana sih beliau ini lahir. Di Surabaya ternyata Bang. Dan Pemkot Surabaya barusan mengambil alih rumah kelahirannya Bung Karno.
Oke, untuk dijadikan museum kebetulan. Situs museum ya. Iya, yang harus diangkat. Ini kan salah satu rentetan dari napak tilasnya Bung Karno sebenarnya. Oh iya betul. Seharusnya museum tempat kelahiran Bung Karno sebagai titik awal di mana saat kita mau menapak tilas. Dan mungkin di ini kan kelahiran ya, mungkin di sini ya memang Bung Karno sebagai ini ya, sebagai seorang yang humanis, lebih ke arah kehidupannya Bung Karno sebagai manusia biasa mungkin di kelahirannya. Di salah satu rumah di Jalan Pandaian. Di Jalan Pandaian mungkin teman-teman nanti bisa men-search saja mengenai rumah kelahiran Bung Karno. Mungkin ya kalau ada waktu bisa jalan-jalan lah ke sana lah. Itu ya di situ emang dekat dengan rumahnya ini juga Cokro Aminoto juga di area sekitar situ. Ada langkah apa untuk mengangkat ini? Yang Bung Karno rumah kelahiran. Nah, kebetulan sekarang kita bekerjasama dengan Pemkot kita ya. Ingin mengadakan sebuah sayembara ini redesign dari rumah itu diangkat kembali, terutama bukan hanya rumah sih, lebih ke arah juga kawasannya, jalannya, kemudian area masuk sebagai museum. Kedepannya akan dimanfaatkan untuk museum kelahiran Bung Karno. Benar, di tahap ini justru di mana pemerintah nanti ingin menggali ide-ide apa sih yang bisa diterapkan, terutama kan memang dengan keterbatasan lahan, keterbatasan ukuran bangunan yang tidak terlalu besar. Mungkin bisa didapatkan apa sih ide-ide kreatif, ide-ide inovatif ya dari para pemuda. Sayembara kita seperti itu berikut ini. Ini mungkin salah satu teaser mengenai ya, mungkin kita tampilkan. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Rumah kelahiran Presiden pertama Indonesia Soekarno berhasil dibeli oleh Pemkot Surabaya. Rumah itu terletak di Jalan Pandaian 4 nomor 40. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya selaku RW 13 Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, sangat berterima kasih sekali kepada para peserta lomba desain rumah Pak Karno. Harapan saya dengan adanya lomba, semoga rumah Pak Karno ini segera direnovasi sehingga nanti untuk kedepannya tamu-tamu kita ini selain tamu dari domestik, kita juga ada tamu dari mancanegara, sehingga bisa melihat betul-betul gimana rumahnya tempat kelahiran Pak Soekarno. Dan saya selaku RW 13 mengucapkan terima kasih banyak dari kegiatan tersebut yang sudah bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Tadi sama-sama kita lihat teaser atau sedikit greeting atau ucapan dari ini ya, apa namanya, RT ya, Bu RW dari area Jalan Pandaian. Ya harapannya sih mungkin kita ini ya, mungkin jangan dilihat dari apa yang akan didapat, tapi apa yang bisa kalian beri ya kepada negara. Ini kan negara, ini situs negara seharusnya kan. Bung Karno ini kan bukan hanya milik Surabaya ya, dia milik nasional, bahkan milik dunia saat ini, karena banyak sekali fans berat atau fans dari Soekarno di seluruh dunia ya. Ini situs dunia seharusnya masuknya. Betul. Karena Bung Karno itu salah satu tokoh yang diperhitungkan ya, loh di dunia sekali di dunia. Itu punya pemikiran, ada namanya sendiri yang kita tahu sebagai Marxisme, ada yang disebut Marxisme kalau teman-teman yang tahu ya. Nah, itu kan nggak kalah dengan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang lain, misalnya dan masih dipakai kan sampai sekarang ya, masih banyak orang yang mendalami itu. Betul, masih bisa dipelajari. Mungkin bahkan sekarang yang para pemuda, yang generasi milenial yang bahkan sudah sekenal Bung Karno itu siapa, nggak ada yang nggak kenal sih mungkin ya. Karena ada temannya milenial kan nggak kenal Bung Karno, itu bahaya sekali itu. Nah, kalau sampai nggak kenal ya maka tak sayang. Budget. Iyalah. Dulu SD di mana ya kenal Bung Karno? Diajarin dong. Sekolah Anda. Apa yang Anda lakukan selama ini sebagai pemuda? Itu ya, mungkin kita ini ya di sayembara mungkin teman-teman kita mengajak teman-teman
terutama di mahasiswa arsitektur atau profesional di bidang arsitektur, para arsitek-arsitek yang menggeluti bidang kreatif ini untuk berkontribusi Bang di sayembara ini. Ya mungkin ini ya harapannya memang bisa mengangkat kembali situs ini sebagai situs nasional, terutama di bidang pariwisata juga bisa mengangkat ini ya perekonomian di area sekitar situ. Ya kita support penuh lah, dan Surabaya juga melalui Dinas Pariwisata juga sangat support penuh. Ya. Terutama juga dari tim Cagar Budaya dari Bu Asti juga. Terima kasih sudah support kita di event ini Pak. Ya silakan nanti teman-teman bisa cek di website kita, di IG, Instagram. Kalau ingin berpartisipasi dalam sayembara Rumah Kelahiran Bung Karno ya. Iya, selain kita bisa berpartisipasi, kalau menang bisa dapat hadiah juga. Ya lah kan? itu. Tapi jangan berharapkan hadiahnya seharusnya, ini kan karena kontribusinya terhadap perkembangan perkembangan dari Indonesia seharusnya kan. Ini kelahirannya Bung Karno salah satu sejarah perkembangan Indonesia kan. Ya mungkin nanti hasil sayembara juga akan menjadi usulan ke Pemkot Surabaya. Dan memang hasil pembicaraan kita dengan Dinas Pariwisata kan nanti memang ada yang sesuatu yang bisa diterapkan, akan bisa diterapkan di bangunannya nanti yang akan dibangun ke depannya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kita sekalian memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Selamat bagi Indonesia. Semoga Indonesia juga makin banyak pikiran-pikiran yang lebih jos gitu ya, yang lebih keren untuk perkembangan Indonesia. Harapannya Pancasila ini bisa sekarang mulai lebih sekali diterapkan ya pemikiran Pancasilanya. Ya semoga kan dulu kan banyak kasus-kasus yang melecehkan Pancasila. Banyak masyarakat yang sudah mulai nggak hafal mengenai Pancasila, sila-silanya. Mungkin karena online kali sekolahnya dulu ya. Online waktu dijelaskan mengenai Pancasila dia TikToker. Kita mewakili PT Tata Matra Indonesia, kemudian kreatur, dan terutama kami sebagai host dari yang kurang berkomentar dari host acara Creative Talk mengucapkan memperingati Indonesia untuk memperingati Hari Pancasila.